Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan bab tentang pengendalian strategis. Perkenalkan, nama saya Ninda Yularasati, NIM 180301097, di mana pada bab pengendalian strategis ini ada dua peta konsep. Yang pertama akan membahas tentang pengertian pengendalian strategis, dan yang kedua tentang membentuk pengendalian strategis. Langsung pada slide yang ketiga. Pada slide yang ketiga ini yaitu pengertian pengendalian strategis. Proses dari evaluasi strategi yang dilakukan baik strategi tersebut dirumuskan dan setelah diimplementasi. Jadi pengertian dari pengendalian strategi, pengendalian sendiri dapat diartikan sebagai fungsi manajemen untuk memastikan bahwa kegiatan dalam organisasi dilakukan sesuai dengan yang direncanakan. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Dan pengendalian strategi sendiri dapat diartikan sebagai proses dari evaluasi strategi yang dilakukan baik strategi tersebut dirumuskan dan setelah diimplementasikan. Saya Vivi Putri Purnamasari, NIM 1109. Di sini saya akan menjelaskan tentang membentuk pengendalian strategis. Membentuk pengendalian strategis dapat dianalogikan sebagai pengendalian kemudi. Pengendalian harus menyediakan dasar untuk menyesuaikan tindakan strategis dan arahan perusahaan sebagai jawaban terhadap berbagai perkembangan dan perubahan tersebut. 4 jenis dasar pengendalian strategis. Yang pertama, pengendalian premis. Pengendalian premis dirancang untuk memeriksa secara sistematis dan terus-menerus apakah yang mendasari strategi masih berlaku. Perencanaan pemikiran terutama berkaitan dengan faktor lingkungan dan faktor industri. Yang pertama, faktor lingkungan, yakni faktor-faktor ini berpengaruh besar terhadap keberhasilan strateginya. Dan strategi-strategi ini biasanya didasarkan pada premis-premis utamanya. Contohnya, inflasi, suku bunga, peraturan dan perubahan demografis atau sosial. Yang kedua, faktor industri. Faktor ini berpengaruh besar oleh faktor-faktor industri. Pesaing, pemasok, produk pengganti, dan hambatan untuk masuk merupakan beberapa faktor industri yang dijadikan sebagai asumsi-asumsi strategis. Yang kedua, pengamatan strategis. Pengamatan strategis dirancang untuk memantau secara luas berbagai peristiwa di dalam dan di luar perusahaan yang mungkin sekali mempengaruhi jalannya strategis. Ide dasar di balik pengamatan strategis begitu penting, namun informasi yang tidak diantisipasi mungkin ditemukan oleh suatu pemantauan umum dari sumber-sumber informasi yang banyak. Pengamatan strategis harus dipertahankan agar tetap tidak terfokus dan harus merupakan sebuah pemindaian lingkungan yang fleksibel. Selanjutnya, pengendalian berupa peringatan khusus. Pengendalian berupa peringatan khusus adalah pemikiran kembali yang teliti dan kebanyakan cepat dari strategi perusahaan karena sebuah peristiwa yang mendadak dan tidak diinginkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ajeng. Saya Ajeng Almaida Tudunia, NIM 1127. Pada slide kali ini saya akan membahas pengendalian atas implementasi. Pengendalian atas implementasi merupakan jenis pengendalian strategis yang harus dilaksanakan. Di samping peristiwa-peristiwa tersebut menjadi jelas, pengendalian atas implementasi dirancang untuk menilai apakah keseluruhan strategi harus diubah dengan mempertimbangkan hasil-hasil yang berkaitan dengan tindakan tambahan dalam keseluruhan strategi. Adapun dua jenis dasar pengendalian atas implementasi. Yang pertama, pemantauan tujuan atau proyek strategis. Daya dorong strategis ini memberikan informasi kepada manajer yang dapat membantu mereka menetap apakah keseluruhan strategi terlaksana sesuai rencana atau perlu disesuaikan. Dan yang kedua, pemeriksaan peristiwa penting. Contoh yang sangat bermanfaat dari pengendalian atas implementasi berdasarkan pada pemeriksaan peristiwa penting ditunjukkan melalui strategi pengembangan produk Boeing.
juga dimungkinkan melalui sistem pengendalian operasional seperti anggaran, jadwal, dan faktor-faktor kunci keberhasilan. Slide selanjutnya, metode kartu skor berimbang. Kartu skor berimbang merupakan suatu sistem manajemen dan bukan sekedar sistem pengukuran yang memungkinkan perusahaan memperjelas strategi mereka, menerjemahkan strategi menjadi tindakan, dan menghasilkan umpan balik yang bermanfaat. Sistem ini menghasilkan umpan balik atas proses bisnis internal dan hasil eksternal agar secara terus-menerus dapat menyempurnakan kinerja dan hasil-hasil strategis. Ketika digunakan secara penuh, kartu skor berimbang ditunjukkan untuk mengubah rencana strategis dari pihak manajemen puncak yang dilakukan terpisah menjadi pusat saraf dari suatu perusahaan. Kartu skor berimbang mengusulkan agar kita melihat organisasi, mengembangkan standar pengukuran, serta mengumpulkan data dan menganalisisnya berdasarkan pada perspektif berikut. Yang pertama, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Seberapa bagus kita secara terus-menerus meningkatkan dan menciptakan nilai, kartu skor tersebut menekankan pada pengukuran yang berhubungan dengan inovasi dan pembelajaran organisasi untuk menghitung kinerja dalam dimensi ini, kepemimpinan teknologi, waktu siklus pengembangan produk, peningkatan proses operasi. Dan yang kedua, perspektif proses bisnis. Apakah kompetensi utama kita dan bidang-bidang dari kehebatan operasi, proses bisnis internal dan pelaksanaannya yang efektif sebagaimana diukur dengan produktivitas, waktu siklus, pengukuran kualitas, periode tidak produktif, berbagai pengukuran biaya, dan lainnya, merupakan input kartu skor untuk perspektif ini. Dan yang ketiga, perspektif pelanggan. Seberapa puaskah para pelanggan? Perspektif kepuasan pelanggan secara khusus menambah pengukuran yang berhubungan dengan tingkat kerusakan, pengiriman tepat waktu, dukungan garansi, pengembangan produk yang berasal dari input pelanggan langsung dan dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan khusus perusahaan. Dan yang terakhir, perspektif keuangan. Bagaimana kita melayani para pemegang saham? Perspektif keuangan secara khusus menggunakan pengukuran arus kas, imbal hasil atas modal, penjualan, dan pertumbuhan hasil penghasilan. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.